Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nur Audina dengan NIM 32211220009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Etnosains Pemanfaatan Tumbuhan Lokal sebagai Obat-obatan pada Etnik Banjar di Desa Lubuk Cemara, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, jadi di Desa Lubuk Cemara ini masyarakatnya itu banyak berasal dari etnik Banjar, yang dimana dari budaya kebiasaan mereka itu masih kuat, termasuk cara mereka etnik Banjar ini menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional. Sejak dulu, biasanya masyarakat etnik Banjar di Desa Lubuk Cemara ini menggunakan tumbuhan atau tanaman seperti rempah-rempah, kunyit, jahe, kayu manis, serta daun sirih itu untuk menjaga kesehatan serta mengobati penyakit. Nah, pengetahuan tradisional ini tuh diwariskan dari orang tua mereka ke anak secara turun-menurun. Nah, selanjutnya, pengobatan tradisional ini tuh bukan hanya terjadi di Desa Lubuk Cemara saja, akan tetapi juga banyak di Indonesia di daerah lainnya. Yang dimana banyak data menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia itu masih banyak yang mengkonsumsi obat tradisional karena dianggap aman dan sudah dipercaya sejak lama. Hal inilah yang sama juga terjadi di berbagai daerah lain seperti di Nias, di Dayak, di Kalimantan. Di masyarakatnya tuh masih banyak memanfaatkan tumbuhan lokal itu sebagai obat-obatan. Nah, pengetahuan tradisional seperti ini tuh bisa hilang kalau tidak didokumentasikan atau tidak diwariskan secara turun-menurun. Seperti modernisasi, perkembangan teknologi, dan juga kurangnya minat generasi muda terhadap tradisi ini akan semakin tergerus. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mendata bagaimana masyarakat Banjar dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai obat-obatan serta bagaimana mereka mewariskan pengetahuan tradisional tersebut ke generasi berikutnya. Nah, maka dari itu di sini saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara masyarakat Banjar di Desa Lubuk Cemara memanfaatkan tumbuhan lokal sebagai obat tradisional, dan yang kedua itu bagaimana proses pewarisan pengetahuan obat tradisional ini kepada generasi berikutnya. Ada pula tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menjelaskan bagaimana tumbuhan lokal digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Banjar. Lalu yang kedua itu menganalisis bagaimana pengetahuan tentang obat tradisional ini diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya itu kita memasuki bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu penelitian relevan. Nah, jadi dalam penelitian ini saya merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Saya mengambil beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penelitian dilakukan oleh Mel Piani dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang dimana penelitian ini berjudul Penggunaan Tanaman sebagai Obat pada Masyarakat Etnik Banjar, Dayak, serta dan Bugis di Kalimantan Selatan, yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Banjar itu masih aktif dalam memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan pengobatan tradisional. Lalu penelitian ini juga menjelaskan bahwa praktik pengobatan tradisional ini dilakukan untuk pengetahuan turun-menurun yang diwariskan secara lisan dalam keluarga. Hasil penelitian ini tuh lalu yang kedua itu ada penelitian oleh Lalu yang kedua itu ada penelitian oleh Swisna pada tahun 2025, yang dimana penelitian ini tuh berjudul Kajian Etnobotani Famili Zingeberaceae yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Raut Muara, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Yang dimana jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan tumbuhan dari famili Zingiberaceae ini seperti jahe, kunyit, dan lengkuas sebagai bahan pengobatan tradisional. Masyarakat di daerah tersebut nih masih mengolah tanaman tersebut dengan cara sederhana seperti direbus, ditumbuk, untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Lalu ada juga penelitian Indriani dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang berjudul Pemanfaatan Jenis-jenis Tumbuhan Obat pada Masyarakat Kalimantan Selatan sebagai Sumber Belajar, yang dimana pengetahuan lokal masyarakat tentang tumbuhan obat ini tidak hanya berperan dalam bidang kesehatan saja, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam pendidikan berbasis kearifan lokal. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etnosains pengetahuan tersebut dapat diwariskan melalui pendidikan agar pengetahuan tersebut ini dapat diwariskan kepada generasi muda. Nah, dari penelitian-penelitian terdahulu, sebelumnya tuh sudah membahas mengenai tumbuhan obat pada masyarakat Banjar. Akan tetapi, belum ada yang meneliti masyarakat Banjar di Lubuk
cemara, terutama mengenai cara mereka memanfaatkan tumbuhan lokal sebagai obat-obatan di daerah perantauan, dan juga bagaimana pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, serta bagaimana modernisasi mempengaruhi keberlanjutan pengetahuan tradisional tersebut. Yang kedua itu ada kerangka konseptual. Yang pertama itu ada etnoscience, yang dimana seperti kita ketahui bahwa etnoscience ini merupakan pengetahuan lokal yang terbentuk dari pengalaman serta kebiasaan masyarakat. Nah, sederhananya ini tuh etnoscience ini merupakan ilmu yang muncul dari masyarakat itu sendiri, dari interaksi mereka dengan alam. Lalu selanjutnya itu ada tumbuhan lokal, yang dimana tumbuhan lokal ini merupakan tumbuhan yang memang tumbuh di daerah tertentu dan sudah dikenal oleh masyarakat setempat sejak lama. Lalu yang terakhir itu ada obat-obat tradisional. Nah, obat tradisional ini merupakan ramuan dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral yang sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit. Selanjutnya itu ada landasan teori. Nah, teori yang saya gunakan di sini adalah teori ekologi budaya, yang dimana teori ekologi budaya ini menjelaskan bahwa manusia dengan lingkungannya ini saling mempengaruhi, yang dimana dari cara hidup, kebiasaan, serta budaya masyarakat ini muncul karena mereka beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, dalam hal ini, masyarakat Banjar di desa Lubuk Cemara memanfaatkan tumbuhan obat karena lingkungan mereka ini kaya dengan tumbuhan yang bisa digunakan untuk pengobatan atau sebagai obat-obatan. Jadi lama-kelamaan penggunaan tumbuhan obat ini menjadi kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi, teori ekologi budaya ini tuh membantu saya untuk memahami kenapa masyarakat Banjar di desa Lubuk Cemara ini punya pengetahuan obat tradisional dan bagaimana pengetahuan ini tuh bisa bertahan hingga saat ini. Selanjutnya memasuki bab 3, yaitu yang pertama jenis penelitian. Di sini saya menerapkan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menafsirkan dan menelusuri serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek tertentu dari sikap maupun perilaku manusia. Nah, menurut Kailan dalam Abdus Samad pada tahun 2021, penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pendeskripsian kondisi, karakteristik, serta nilai dari satu objek atau fenomena tertentu. Yang dimana dalam pendekatan ini peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data melalui teknik seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Nah, data yang diperoleh ini dapat berupa kata-kata, gambar, maupun informasi dari hasil pengamatan di lapangan. Nah, yang kedua itu ada lokasi penelitian. Di sini saya memilih lokasi penelitiannya yaitu di Desa Lubuk Cemara, Kecamatan Perbangan, Kabupaten Sedang Bedagai. Saya memilih lokasi ini karena desa ini merupakan desa yang masih mempraktikkan pengetahuan lokal tentang penggunaan tumbuhan sebagai obat-obatan. Lalu juga banyak masyarakat yang berasal dari etnik Banjar yang memang dikenal memiliki tradisi pengobatan tradisional. Nah, juga yang terakhir itu belum banyak dan juga belum ada yang penelitian yang mendokumentasikan pengetahuan masyarakat desa Banjar ini di Desa Lubuk Cemara. Nah, yang ketiga itu ada informan penelitian. Informan dalam penelitian ini tuh ditentukan berdasarkan kriteria tertentu seperti orang atau informan yang memang terlibat langsung dalam pemanfaatan tumbuhan lokal sebagai obat-obatan. Nah, lalu yang kedua, memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang cukup. Dan yang terakhir itu, informannya ini yang tidak menimbulkan bias atau keberpihakan dari hasil laporan saya nanti. Informan saya sendiri ini terdiri dari pengobat tradisional dan juga masyarakat setempat yang memang masih menggunakan tumbuhan lokal untuk pengobatan. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, yang dimana ada 3 teknik utama yang saya gunakan, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lalu yang terakhir itu analisis data, yang dimana saya menganalisis data dengan mengikuti model Mills dan Hurbeman, yaitu dengan 3 tahap, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, yang kedua penyajian data, serta yang ketiga penarikan kesimpulan. Pada tahap terakhir ini saya menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang sudah dianalisis, lalu kesimpulan juga dicek ulang dengan membandingkan data observasi, wawancara, supaya hasilnya benar-benar akurat. Sekian dari hasil presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.